Hai, saya Ranran, salah satu agency builder di Inspiring Agency. Nah, hari ini teman-teman kita akan ketemu lagi di video yang kedua. Tapi sebelumnya, teman-teman udah nonton belum video yang pertama yang berjudul First Thing First? Ayo, kalau belum sempat nonton, mundur sedikit ke video pertama ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah nonton video pertama, boleh nih kita lanjut ke video yang sekarang. Nah, kita review sedikit ya tentang basic sales cycle. Ada 4 siklus nih teman-teman di Prudential. Yang pertama buat list nama dan janji ketemunya. Siklus kedua yaitu pertemuan pertama atau yang isinya ceritanya tentang story of 28.000. Siklus yang ketiga ini merupakan pertemuan kedua atau trial closing. Dan siklus keempat kita akan ada di siklus antar polis dan minta referensi. But di video kali ini kita akan belajar di siklus yang kedua yaitu story of 28.000. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih tujuan kita melakukan pertemuan pertama ini nih? Teman-teman boleh simak ya. Yang pertama, teman-teman, tujuan yang pertama cerita konsep dasar asuransi. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menemukan kebutuhan calon nasabah kita. Yang ketiga, kita bisa menemukan atau mendapatkan data dan jadwal pertemuan kedua atau P2-nya kita. Nah, teman-teman, kalau pertemuan satu kita itu lancar dan pertemuan satu kita itu bagus, pasti kita akan mendapatkan data-data calon nasabah kita maupun agenda berikutnya. Jadi make sure teman-teman kita belajar ya abis ini tentang story of 28.000-nya dengan benar. Sebelum kita mulai ceritanya, teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu tentang teknis pertemuan pertamanya. Apa aja? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, tentang preparation. Preparation itu ada 2 teman-teman. Ada yang offline, ada juga yang online. Kita cek dulu nih, apa sih yang perlu kita siapin kalau kita mau meeting secara offline. Yang pertama, pakaian kita mesti rapi, ya. Harus represent mengenai agent insurance yang profesional. Nggak boleh pakai kaos, jangan pakai sendal, apalagi celana pendek. Yang kedua, wajib banget kita hadir on time, paling nggak 30 menit sebelumnya kita udah harus ready nih sebelum calon nasabah kita hadir. Yang ketiga, make sure teman-teman memilih tempat yang kondusif, nggak berisik, dan kita itu duduk di sisi tembok supaya nasabah kita bisa fokus ngelihat kita waktu kita lagi presentasi atau ngobrol sama mereka. Kalau online gimana? Nah, kalau online mirip-mirip teman-teman. Yang pertama tetap berpakaian rapih ya, jangan pakai baju yang asal-asalan. Nggak boleh pakai kaos supaya tetap mengesankan profesional. Yang kedua, kirim link Zoom atau link Gmeet kita ke calon nasabah 30 menit sebelum meeting kita dimulai. Jadi make sure walaupun online, kita juga tetap harus on time. Yang ketiga, pastikan tempatnya kondusif nih. Terang ya teman-teman, gak gelap. Supaya waktu kita presentasi atau kita ngobrol sama calon nasabah kita bisa nyaman melihat kita dan kondisi kita pun tenang. Persiapan berikutnya yaitu ice breaking. Jadi teman-teman bisa ice breaking dulu sebelum kita cerita ke calon nasabah kita. Yang pertama, kita bisa ngebahas nih teman-teman, antara kita sama nasabah kita punya hobi yang sama apa enggak ya? Atau kita bisa reminiscing tentang masa sekolah kita atau gimana update kerja mereka hari ini. Yang kedua, bisa nih kita pakai dengan menyamakan frekuensi dengan calon nasabahnya kita. Pokoknya jangan buru-buru masuk nih ke pembahasan Prudential. Make sure dulu kondisinya cair, nasabahnya oke, baru deh kita bisa cerita tentang konsep 28.000 ke calon nasabah kita. Oke, udah siap teman-teman? Kita coba ya, kita belajar tentang story of 28.000 ya. Saya coba untuk role play ya teman-teman. Kalau ada satu angka yang penting banget dalam hidup kita, itu adalah angka 28.000. Apa sih 28.000 ini? Nah, 28.000 ini adalah 28.000 hari. Atau kalau kita genepin, itu sama dengan 80 tahun. Atau kalau teman-teman mau lihat ya, 80 tahun ini sebenarnya adalah angka harapan hidupnya manusia. Nah, kita bisa cek nih teman-teman di fase ini ya. Jadi dalam hidup manusia itu ada 4 fase. Fase yang pertama, waktu kita usia 0 sampai 20 tahun. Fase kedua, itu waktu manusia usianya 20 sampai 40 tahun. Fase yang ketiga, waktu manusia usia 40 sampai 60 tahun. Dan fase yang terakhir atau fase keempat, saat manusia itu usianya 60 sampai 80 tahun. Coba kita cek ya teman-teman, apa sih yang terjadi di setiap fase ini. Nah, fase yang pertama, itu waktu manusia usianya 0 sampai 20 tahun. Ini merupakan fase di mana manusia itu belajar, ya. Nah, yang kedua, mulai masuk nih fase kedua yaitu bekerja, mulai menikah, mulai punya anak, ya. Fase yang ketiga, biasanya manusia itu mulai masuk nih untuk usia mulai mapan, anak-anak mereka mulai kuliah, bahkan mereka mulai mempersiapkan masa pensiunnya mereka.
Nah, masuk fase keempat yaitu waktu mereka usia 60-80 tahun, ini masuk fase yang namanya pensiun. Dari keempat fase ini dibagi dua lagi nih teman-teman, yaitu fase yang pertama sama fase keempat, ini merupakan fase di mana manusia itu nggak produktif. Kenapa? Coba teman-teman lihat ya. Pada umumnya dari usia 0 sampai 20 tahun dan umur 60 sampai 80 tahun, manusia itu biasanya tidak punya income lagi. Di bagian selanjutnya ada di fase kedua dan ketiga nih teman-teman, yaitu waktu manusia umur 20 sampai 60 tahun. Pada umumnya manusia di usia ini mereka sedang produktif nih sehingga mereka bisa menghasilkan income. That's why sebenarnya dari 80 tahun yang waktu manusia punya, sebenarnya hanya setengahnya nih yang produktif teman-teman, yaitu hanya 40 tahun. Biasanya di sisa produktif ini mulai muncul nih 4 kekhawatiran manusia. Kekhawatiran yang pertama adalah manusia nggak bisa kerja lagi hingga usia 60 tahun. Biasanya cuma ada 2 penyebab. Yang pertama karena sakit kritis atau karena meninggal dunia. Lalu kita lanjut ke kekhawatiran yang kedua, yaitu waktu manusia meninggal dunia sebelum usia 60 tahun di saat masih banyak keluarga yang bergantung sama mereka. Karena kalau tiba-tiba kepala keluarga mendadak meninggal dunia sebelum usia 60 tahun, kasihan banget nih kalau misalnya keluarganya harus menurunkan taraf hidup mereka karena kehilangan dari income si pencari nafkah. Masuk ke kekhawatiran yang ketiga, yaitu apakah mereka bisa memastikan pendidikan dan masa depan anak mereka terjamin. Karena pendidikan itu adalah starting point yang kuat untuk anak-anaknya mereka. So pastinya setiap orang tua pasti pengen banget nih untuk mempersiapkan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka nih teman-teman, waktu mereka dalam kondisi sehat, sakit, maupun meninggal dunia. Masuk ke kekhawatiran yang keempat, yaitu aset dan tabungan bisnis habis untuk biaya rumah sakit. Jangan sampai nih, capek-capek kita ngumpulin uang, beli aset, dan ngumpulin banyak tabungan di masa produktif kita, bisa habis karena tagihan biaya rumah sakit. Nah, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan story of 28.000 kita, teman-teman make sure nih untuk melakukan closing statement. Jangan sampai kita pulang sebelum kita menjelaskan 3 statement ini ya. Nah, yang pertama, dari 4 kekhawatiran manusia tadi, mana nih yang paling jadi concernnya lu? Kenapa? Di sini teman-teman bisa menggali kebutuhannya dia nih. Biasanya ada alasan emosional yang mereka punya. Yang kedua, oke baik, setelah ini gue akan buatkan simulasi yang sesuai dengan kebutuhan lu dan sekeluarga. Boleh ya gue minta nama dan tanggal lahir? Nah, ini digunakan untuk data ilustrasi nih, teman-teman. Yang ketiga, gue perlu waktu 1-3 hari untuk buat simulasinya. Boleh kita atur waktu janji untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan, di hari dan jam dan tempat yang sama. Nah, make sure ya teman-teman, membuat jadwal P2 langsung di hari itu juga. Jangan ditunda, karena biasanya suka lupa. Nah, Inspire punya hacks nih teman-teman untuk kita dalam mempersiapkan P1 ini. Yang pertama, listen before you speak. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman ngerasa, aduh kayaknya gue belum jago ngomong ya. Teman-teman, kunci dari pertemuan pertama ini adalah kita banyak mendengarkan calon nasabahnya kita. Oke? Nah yang kedua, they are the stars. Make sure waktu kita ketemu sama mereka, spotlightnya adalah mereka. Bukan kita yang banyak bicara, tapi justru kita banyak mendengarkan calon nasabah kita. Yang ketiga, pede aja teman-teman, karena yang belajar tentang dunia asuransi itu kita, bukan calon nasabahnya kita. Oke, sebelum kita tutup teman-teman di video kita yang kedua ini, ada satu statement bagus banget dari Bruce Lee yang berhubungan sama video kita kali ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Aku lebih takut kepada orang yang melatih 1 tendangan sampai 1000 kali, daripada yang melatih 1000 tendangan hanya 1 kali. Maksudnya, teman-teman harus sering-sering nih latihan dan role play story of 28.000 ini sama leadernya teman-teman, supaya teman-teman semakin fasih dan semakin percaya diri. Lalu jangan lupa juga ya, semakin banyak cerita ke orang-orang sekitar kita tentang story of 28.000. So, semangat teman-teman, jangan lupa role play sama leadernya dan jangan lupa nonton video setelah ini. Oke, don't forget to subscribe.